kita ke depan, khususnya Partai Nasdem. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semuanya, saya yakin dan saya mempunyai tekad dan semangat yang sama. Kalaupun terjadi variabel itu tidak hal-hal yang prinsipal sekali. Tentang apa? Tentang concern kita, kepedulian kita terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Tentu lebih jelas lagi yang kita maksudkan adalah perjalanan kehidupan kebangsaan kita sejak dimulai dari awal kemerdekaan kita yang sudah kita mulai sejak 17 Agustus 1945 sampai hari ini 77 tahun, dan tentu harapan kita terhadap masa depan bangsa ini yang mungkin cepat atau lambat kita sudah tidak berada lagi di dalam kehidupan ini. Tapi harapan kita sama. Kita mau melihat kemampuan pertahanan dalam keadaan yang seutuhnya kita maksudkan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia atau Indonesia Raya semakin hari semakin lebih baik kehidupannya untuk masa depan bangsa ini. Apa yang kita lihat dan kita rasakan pada saat ini sebagai catatan perjalanan kehidupan kebangsaan kita adalah suatu hal yang menurut saya mengalami suatu perubahan yang cukup berarti. Apa itu? Yang mengatur tatanan interaksi kehidupan keseharian kita, karena adanya perubahan di dalam sebuah sistem model demokrasi yang kita miliki. Mau tidak mau, fakta yang ada adalah kita tidak lagi menganut model dan sistem demokrasi dari apa yang kita kenal demokrasi terpimpin. Itu yang kita pahami. Jadi kalau saya ini adalah seorang remaja yang kalau saya flashback sekian puluh tahun yang lalu, itu hidup di tengah-tengah suasana situasi demokrasi yang kita kenal dengan istilah demokrasi yang terpimpin. Hari ini dan sejak beberapa waktu sebelumnya tentunya, lebih tepat ketika kita melakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita sepakat sudah memahami ada 4 kali amandemen yang telah dilakukan, itu menghasilkan sebuah perubahan yang cukup mendasar dalam model dan sistem demokrasi yang ada. Dari demokrasi yang terpimpin menjadi demokrasi yang liberal. Bahkan saya berani menyatakan bukan hanya sekedar liberal, tapi super liberal. Jadi ini tentu tidak berdiri hanya sekedar pemahaman kita demokrasi ya demokrasi, hak dan tanggung jawab. Tidak hanya terbatas itu, tapi dia memiliki implikasi yang luas terhadap seluruh tatanan dan kehidupan, perilaku kehidupan, dari interaksi keseharian kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada implikasi. Ini yang barangkali perlu kita pahami, tidak hanya terbatas bagi kalangan elit semata-mata, tidak hanya terbatas bagi pemahaman para cendekiawan, para guru besar, profesor, doktor. Tapi bagaimana kita mampu membangun kesadaran dan mampu mensosialisasikan refleksi daripada arti keberadaan kita sebagai satu negara yang menganut sistem demokrasi yang saya katakan super liberal ini. Karena ketika pemahaman ini tidak mampu kita sosialisasikan lulus dari
seluruh strata kehidupan masyarakat yang ada. Nah, di sini ada konsekuensi yang cukup mahal yang harus dipikul oleh bangsa ini sekarang ataupun ke depan. Kenapa saya katakan begini? Karena model sistem demokrasi yang super liberal ini dikaitkan dengan tingkat realisme kehidupan yang ada dalam keseharian kita berbangsa dan bernegara. Strata sosial yang paling mayoritas dari masyarakat kita hari ini, baik ditinjau dari latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan, sosial dan ekonomi, ini memang masih memerlukan guidance, supervisi yang terus-menerus harus diberikan dari siapapun itu yang memiliki kemampuan lebih. Baik itu lebih dalam tadi saya katakan strata sosialnya, dari sisi ekonominya, dari sisi positioningnya, maupun ekonomi. Nah, sayang 1000 kali saya, kita sekarang ini berhadapan dengan realisme kehidupan keseharian kita yang berkejaran antara bagaimana membangun kesadaran seluruh strata masyarakat untuk memahami arti keberadaan mereka hidup di tengah-tengah sistem demokrasi yang super liberal ini dengan kepentingan pragmatisme mereka. Inilah realisme yang kita hadapi saat ini. Akhirnya ini memberikan konsekuensi semakin terkikisnya sistem dan values nilai yang menjadi komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kita menyadari dan memahami sejak awal apa yang kita kenal, bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki tingkat kemampuan dan budaya yang cukup relatif membesarkan hati kita. Ada di sana semangat kekitaan. Apa itu kekitaan? Ya kita sebut sajalah dengan istilah lain juga kegotong royong. Memang pada dasarnya itu telah kita miliki dari mulai kearifan lokal yang ada, adat istiadat menjadi budaya kita, tegur sapa di antara kita, itu budaya kita, penghormatan tuturi handayani antara junior pada senior, ada kortesi, rasa hibah terhadap sesuatu yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya sudah ada sebagai perilaku bangsa kita. Kita bisa juga menyatakan itu sebagai bahagian daripada adat budaya ketimuran. Tapi apa yang terjadi pada realitas kehidupan kali ini? Interaksi sosial yang kita hadapi dalam keseharian kita, kita sudah kehilangan itu. Kalaupun tidak semuanya, saya pikir hampir mendekati itu. Kita bukan kehilangan dari parsial yang kecil-kecil, tapi majority daripada seluruhnya menjadi kekuatan kita sebagai satu bangsa. Nah, dari gambaran ini kita juga mengenal semangat dan spirit bangsa kita ini selalu termotivasi oleh posisi dan peran primordialisme, paternalistik. Maka arti kedudukan, position, dan mereka siapapun yang menjadi panutan itu berperan sekali, amat sangat bisa melakukan perannya kalau memang diperankan sebagaimana harapan kita.
masyarakat kita, ya masyarakat dengan budaya paternalistik. Followers yang mengikuti komandan, pimpinan, sang tokoh, dan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan kebangsaan. Sayang 1000 kali sayang ketika posisi dan peran sang tokoh yang memang diharapkan untuk memberikan nilai-nilai keteladanan, memberikan ajakan-ajakan keteladanan dalam sikap-sikap keteladanan, termasuk juga salah satu keteladanan itu adalah konsistensi, ucapan dan perbuatan. Itu salah satu. Dan yang lebih perlu kita baris bawahi lagi, yang tidak kalah pentingnya adalah yang menyambut menjaga koridor batasan ruang kepantasan dan kepatutan. Nah, di sini posisi dan peran keteladanan. Pada elit bangsa ini, para pemuka masyarakat, memang sewajarnya, semestinya, kalau mereka berada pada positioning seperti ini, para intelektual, akademisi, para profesor, para dokter, para tokoh-tokoh, termasuk ketua-ketua partai ini, dia harus memberikan, paling tidak memperkuat sistem nilai, values, arti keberadaan mereka sebagai pemuka masyarakat yang mampu mengajak dan membangun terus-menerus dalam motivasi memberikan dan menjaga nilai-nilai keteladanan. Bapak dan Ibu, kita kering dalam suasana seperti ini. Pada siapa dan apa yang kita perlu salahkan, maka kita carilah kesalahan yang paling tidak, yang kita bilang aja, karena sistem demokrasi ini sudah super liberal. Itu memang perlu sebagai hipotesis saja. Ya, itu perlu dielaborasi, ya kan? Apakah hipotetik ini atau hipotesa ini benar atau tidak? Ya, bisa kita jadikan dalil atau tidak? Kita naikkan pangkat. Inilah salah satu tugas para intelektual, para peneliti. Ya. Ada nggak pergeseran seluruh sistem nilai, values dari sebuah sistem yang kita telah miliki, nilai-nilai values yang kita miliki sebagai satu bangsa sebelum diperlakukannya sistem demokrasi yang super liberal ini dan sesudah diperlakukannya. Ini menjadi satu the question yang harusnya mengencourage kita, mengajak kita untuk mulai berpikir. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan sebagai satu bangsa, kita tidak bisa hidup sendiri. Indonesia dalam satu bangsa di tengah-tengah komunitas dunia, globalisasi. Hubungan antar bangsa itu tetap mutlak diperlukan, saling memerlukan, dan itulah yang ditekankan oleh preambul Undang-Undang Dasar kita. Salah satu artinya bagaimana kita ikut juga menjaga dan bertanggung jawab tentang perdamaian dunia yang aman. Karena konstitusi kita bukan hanya terbatas, posisi dan peran warga negaranya bukan hanya terbatas masalah-masalah di dalam negeri, tapi juga membangun sebuah nilai yang bersikap lebih universal. Nah, itulah kenapa kita ikut menjaga tatanan kehidupan dunia. Tetapi realisme lagi kembali yang terjadi hari ini. Apa itu? Bangun pemahaman daripada rata-rata semangat masyarakat kita ini. Bangun kesadaran dengan
tingkat individualisme yang super tinggi. Kita sudah bergeser menurut saya dari semangat kekitaan menjadi keakuan. Ini berbeda. Individualis. Itulah yang saya katakan berulang kali. Ketika pikiran yang ada pada diri seseorang, dan itu terjadi rata-rata dari individu menjadi kelompok dan seterusnya, tatanan masyarakat baru. Bayangkan saja, semangat individualisme ini itu dia amat erat, bersahabat dia. Dia bukan air dan minyak, tapi dia bersahabat langsung menjadi satu kesatuan. Dengan apa? Dengan materialistik. Jadi individualistik yang materialistik. Tidak dapat kita cegah itu. Siapapun dalam pikiran individualistik yang paling diutamakan yang materialistik, pendekatan. Maka nilai daripada kohesivitas kekitaan, nilai daripada penghormatan, katakanlah pada sebuah attitude kepribadian, attitude daripada penghormatan kepada nama besar, kemampuan intelektual yang dimiliki dengan referensi akademisi misalnya, itu telah bergeser. Nggak ada urusan dengan semua itu. Yang ada adalah apa ajas manfaat hubungan antara saya dengan Anda. Saya bisa dapat apa? Nah, kita berhadapan dengan sebuah model sistem interrelationship. Dalam hukum sosiologinya memang semuanya tidak ada manusia atau individu bisa hidup sendiri. Dia hidup berhubungan satu dengan lain, interrelationship. Maka hubungan ini tidak lagi didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mungkin menempatkan rasa kepentingan berdasarkan respect. Diawali oleh rasa respect, penghargaan, kebutuhan untuk berhubungan satu sama lain. Tapi langsung dipersingkat dengan pikiran-pikiran pragmatis, materialistik. Ini lebih syarat. Nah, kita berada pada situasi potret sosial masyarakat kita yang seperti ini. Maka ketika kita ingin mengajak masyarakat untuk berpikir bagaimana menyayangi negeri ini dengan kepentingan-kepentingan yang menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan nasionalisme di atas kepentingan kelompok dan golongan, itu adalah tantangan besar, tantangan baru besar. Tidak lagi tantangan kecil. Itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah, itu pekerjaan yang super berat hari ini. Kalau zaman dahulunya yang kita lalui itu pekerjaan yang lumrah. Ajakan-ajakan itu amat mudah untuk mendapatkan respon secara spontanitas. Hari ini kita perlukan pendekatannya, mengajak orang untuk berkumpul, mendapatkan penjelasan, apakah itu penjelasan masalah 4 pilar, penjelasan apa, itu harus diatur. Dia harus pakai makannya di mana tempatnya, makannya apa, minuman apa, kuenya apa, uang hadirnya ada atau tidak. Nah, ini realisme baru. Padahal kita mau berikan itu adalah pikiran-pikiran kontribusi kita membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, realismenya ada di sini. Suka nggak suka, ini yang saya katakan, ada pergeseran nilai itu. Nah, kita berhadapan dengan ini. Maka ini dikaitkan lagi dengan kehadiran tatanan kehidupan kebangsaan kita dan model sistem ketatanegaraan kita. Kita memahami semuanya. Model dan sistem ketatanegaraan kita ini mengatur sistem presidensial. Ada batasan, trias politika walaupun tidak komplit. Yang kita kenal dengan eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Di sana memainkan peran masing-masing. Tapi apa yang kita lihat? Ini saling juga tidak bisa mampu menjaga batasan-batasan kewenangan sebagaimana mestinya. Katakanlah anggota dewan kita misalnya, dia berpikir apaan itu, hanya eksekutif aja yang ngatur. Coba kita bikin aturan baru. Kalau presiden angkat duta besar, Panglima TNI, harus ada izin DPR dulu. Padahal itu sebenarnya dalam sistem presidensial itu hak-hak prerogatif presiden. Kenapa itu terjadi? Nah, anggota dewan pikir ya bolehlah kita tambah-tambah kekuasaan sedikit. Hal itu juga terjadi dalam berbagai peran yang dijalankan tadi. Eksekutif sama aja. Jelas posisi dewan adalah merupakan partner, check and balance diperankan di dewan. Untuk posisi dan peran mereka mengatur posisi administrasi pemerintah. Tapi bagaimana diatur supaya check and balance ini tidak terjadi? Semuanya kalau bisa mambut aja. Atur. Maka diaturlah sebenarnya. Tidak ada hiruk pikuk di dewan ini. Yang ada adalah lobis. Lobisan itu apa? Atur anggaran. Nah ini yang terjadi. Bagaimana kita akan mendapatkan the real check and balance? Masuk lagi kita ke lembaga yudikatif, Hakim Agung kena tangkap. Gambarkan aja kenapa dia ditangkap. Dia terima sogok. Hal-hal yang barangkali amat memprihatinkan hati kita, jiwa kita. Tapi inilah semuanya fakta-fakta realitas yang ada dalam kehidupan bangsa kita. Nah, satu hal yang barangkali kita lebih memperkuat adalah melihat keberadaan posisi institusi partai politik. Bapak dan Ibu, institusi partai politik ini adalah institusi yang super strategik juga di dalam menjalankan posisi dan peran yang dapat mereka jalankan. Kita semua tahu mulai pilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, buat undang-undang, robah undang-undang, ya, mengangkat Panglima TNI, ya, lembaga-lembaga baru semuanya, termasuk masalah KPK. Fungsi ini diperankan oleh fungsi peran institusi partai politik melalui tentu perwakilan mereka, representatif mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kontribusinya besar sekali institusi partai politik. Itu yang saya katakan. Dosa dan pahala terbesar ada di institusi partai politik. Dia berbuat baik, dia dapat pahala yang paling besar. Nah, posisi peran. Dia berbuat tidak baik, memang dia yang harusnya mendapatkan dosa dan hantaran. Katakanlah kalau di akhirat nanti ke neraka yang paling. Ini gambaran yang kita lakukan. Nah, hari ini institusi partai politik kita sama dengan institusi partai-partai lain, sama dengan institusi lain. Karena yang berperan adalah manusia, individu yang berperan. Sistem boleh saja dirubah, diatur, dan mengatur. Tapi yang menjalankan tetap manusia. Sepanjang institusi partai politik ini tidak mampu juga memberikan, tadi yang saya katakan awal, nilai keteladanan, menjaga marwah, roh
dan spirit kebangsaan kita. Menempatkan penghormatan dan mengaplikasikan nilai-nilai values idealismenya untuk bisa tetap hidup dan terjaga secara baik di tengah-tengah pranata kehidupan kebangsaan kita. Bagaimana kita mau mengharap banyak kepada institusi seperti ini? Walaupun perannya strategis, kita nggak bisa. Nah, inilah suatu mata rantai putaran yang kita hadapi hari ini, antara profesionalisme dan moralitas yang dipertentangkan. Semakin pintar orang, biasanya semakin jahat dia di negeri ini. Padahal itu seharusnya tidak. Semakin pintar, semakin hebat moralnya, semakin membawa nilai kebajikan. Itu yang kita mau. Jadi ini tantangan bagi kita semua. Bodoh kita salah, menjadi bangsa yang lemah. Pintar menjadi orang jahat. Ini dilema sekali. Nah, kita tidak boleh terjebak pada dilematis seperti ini. Maka proses pengedukasian bangsa ini, itu yang saya maksudkan dengan pendidikan politik, harus tetap berlanjut. Tanpa dia mengenal pendidikan politik secara baik dan berkesinambungan, kita hanya melihat bahwasanya hak-hak politik itu hanya bisa diperankan ketika 5 kali sirkulasi pemilihan umum setiap 5 tahunan. Saya kita tidak dapatkan faedahnya, berarti tidak optimal. Maka dalam gambaran inilah Nasdem berpikir, apa yang menjadi concern utama? Apa yang jadi masalah utama di negeri? Yang menjadi masalah utama adalah sistem demokrasi yang seperti ini. Kalau tidak mendapatkan supervisi yang kuat, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita saling menyalahkan satu sama lain, termasuk menyalahkan adat khilafah. Negara mau dibawa kepada negara khilafah. Mungkin ada 2, 3, 5 kelompok dibandingkan 270 juta bangsa Indonesia ini. Bilanglah ada, katakanlah 100.000 orang. Kita memang tidak sepakat dengan itu, tapi harusnya kita berbesar hati. Masih ada 270 sekian juta lagi yang tidak sepakat dengan negara khilafah itu. Jadi jangan dibalik. Jangan seakan-akan kita semua ini jadi khilafah. Karena ada provokasi seperti itu. Pikiran-pikiran ini juga penting. Saya membuka wawasan pikiran ini. Kita takut pikiran-pikiran radikalisme, benar. Tapi jangan itu mematikan semua idealisme kita untuk membangun bangsa dan negeri dalam semangat persatuan. Ini penting. Kenistaan yang ada memang negeri kita ini dengan komitmen kebangsaan, di mana komitmen pluralisme, menjaga pluralisme itu adalah merupakan suatu komitmen secara totalitas. Karena kita harus melihat ini, maka dua-duanya salah. Tirani mayoritas terhadap minoritas, dan tirani minoritas juga terhadap mayoritas. Dua-duanya salah. Yang ada bersimbiose, saling menghargai. Itu yang paling betul. Kenapa izin gereja payah? Izin masjid betul, mudah. Itu tidak boleh terjadi. Emangnya kenapa? Tapi jangan juga mau minta izin gereja di tengah-tengah masyarakat kita yang masih memerlukan pemahaman yang lebih hebat lagi tentang proses menghormati komitmen kebangsaan yang namanya pluralisme. Jadi memang berproses. Tidak bisa semuanya hari ini kita anggap bangun kesadaran orang Indonesia ini udah menjadi kuat satu. Ini kan hak kita masing-masing. Memang benar. Tapi di samping hak kita masing-masing, kewajiban kita juga untuk menjaga perasaan kita masing-masing. Jadi bukan hanya haknya, tapi kewajiban juga. Bangun kesadaran ini tidak bisa datang dengan seketika. Lagi-lagi dia diperlukan suatu proses pemahaman yang berkelanjutan, di mana para cendekiawan, para tokoh, para akademisi,
para elit bangsa ini bisa mensupervisi kondisi. Bapak dan Ibu, tahun 2024, 2 tahun yang akan kita hadapi setiap hari. Concern yang masih juga concernnya bagi Nasdem. Nasdem tidak mau melihat setiap pemilu bangsa ini semakin bukan memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Bahkan event pemilu ini dimanfaatkan, diperpolitisir sedemikian rupa untuk membangun kesadaran dan kekuatan kelompok dan berhenti di situ. Itu bagi Nasdem tidak tepat. Kita berangkat dari kelompok, dari individu menjadi kelompok, tapi bermuara kepada kebersamaan yang lebih besar. Itu yang kita mau. Jadi kalau setiap ada pemilu, ini terjadi pemikiran-pemikiran yang bersempit. Itu adalah berarti bahwa kita belum siap benar-benar berada dan memanfaatkan arti model dan sistem demokrasi yang kita miliki. Satu hal yang pasti, demokrasi ini super bebas. Tadi saya katakan super bebas. Tapi di sisi lain praktek pemikiran kita super ortodok. Di mana ketemunya? Nggak ketemu. Demokrasinya super bebas, cara berpikirnya super ortodok. Yang bisa hanya menjudgment. Pakai dia segala cara. Si A mulai dari, tidak hanya disebut sebagai bodat. Kalau hanya bodat aja nggak apa-apa itu istilahnya. Tapi nggak ada lagi bahasa yang lebih jelek daripada itu. Seluruh kejelekan, seluruh keburukan yang memalukan kita untuk pakai model dan sistem demokrasi yang bebas ini. Karena pikiran kita masih super ortodok, penuh dengan semangat kebencian, provokasi penghinaan. Itu yang kita hadapi. Maka untuk rasa perjuangan keadilan, Nasdem ingin mencoba untuk berpikir, dan tidak hanya berhenti berpikir, bisa nggak berbuat sesuatu untuk diri. Ada zona kenyamanan yang dimiliki Nasdem ini. Dia bagus, partai bersahabat, partai yang ada dalam pemerintahan. Tapi ada orang di sana dikatakan itu orang di luar pemerintahan. Kita cek kenapa itu dia disebut orang pemerintahan. Karena dia kalau dalam sistem kita kan dalam pemerintahan juga. Kalau Anies Baswedan misalnya calon presiden ini dan orang di luar pemerintahan, saya berpikir apanya orang di luar pemerintahan? Baru kemarin dia pensiun dari DKI. Jadi waktu dicalonkan oleh Nasdem dia sebagai apa? Gubernur. Gubernur itu apa? Ada dalam sistem pemerintah. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintahan. Jadi berarti dia ya orang dalam pemerintahan. Itu pemahaman Nasdem. Kita cek lagi apa latar belakangnya. Ini jangan-jangan ada nggak masalah utama yang bisa barangkali merusak masa depan bangsa ini. Kalau kita beri kesempatan dia menjadi pemimpin negeri, kita coba cek. Kita coba berikhtiar, kita lakukan pengecekan. Apa dia menjadi alat negara asing? Nggak ada juga dalam pemahaman kita. Jadi apa yang salah? Oh, nggak ada yang salah, cuma nggak disukain aja. Oh, ini faktor suka agak suka. Coba kita bergerak yang dia tidak suka, kita suka. Nah, kita sekarang di posisi itu. Kenapa? Ada hal yang menyentuh kalau pikiran saya sebagai ketua, rasa keadilan. Ini yang menggugah. Kita mau mempersatukan bangsa ini. Kita mau merealisasikan komitmen kebangsaan kita, kemajukan pluralisme menjadi satu kesatuan. Tidak hanya sekedar
retorika, ucapan semata-mata. Coba aplikasikan, implementasikan. Maka inilah momentum kita mengimplementasikan. Karena kita yakin, kalau atas dasar ketidaksukaan, dengan pikiran-pikiran yang menyatakan nantinya semangat kebangsaan kita, toleransi kita berubah menjadi intoleran dari orang seperti Anies Baswedan ini. Saya berpikir, insya Allah saya tidak mendahului. Tapi dari bangun kesadaran yang ada pada diri saya, pengalaman perjalanan hidup saya tidak percaya. Pikiran-pikiran scholarship moderat yang ada pada diri Sparta itu menjadi suatu referensi saling mengisi yang baik bagi Nasdem dan Demokrat. Ini satu hal. Tapi kalau dasarnya sudah benci, tidak suka, kita mau bilang apapun, ya memang tidak suka. Mau apa? Bagaimana kita mau paksakan itu orang yang tidak suka? Jadi di internal partai Nasdem juga ada pikiran, nah ini udah salah ketua umum ini. Biasanya ketua umum betul, tapi kali ini sangat salah. Saya bilang, sebagai manusia biasa, kodrat saya juga manusia biasa, tidak ada kesempurnaan. Bisa aja saya salah, tapi saya mau berharap dan berdoa, ya Allah, berikanlah sebuah kekuatanmu sebagai Sang Maha Pencipta. Proses saya kali ini juga tidak salah. Saya ingin melihat bangsa ini lebih baik, lebih maju. Soal menang, kalah, siapa yang pastikan dia kalah atau sebaliknya dia pastikan dia menang? Ada itu. Pertandingan belum dimulai. Memang kewajiban Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, kemudian tidak memberikan gambaran pikiran-pikiran kenapa mencalonkan Anies Baswedan untuk sesuatu yang bisa berarti bagi kemajuan bangsa ini. Ya itu Nasdem salah. Dia harus menjelaskan. Maka dari pemahaman saya memang ini adalah merupakan suatu, katakanlah, pemikiran yang memang tidak konvensional, tidak linear. Kalau linear sebenarnya jangan calonkan Anies. Ini udah, itu linear itu. Wajar sekali, terutama Nasdem. Apa ini calonkan Anies? Nah, itu karena berpikir tidak salah, tapi linear. Jalannya pelan, biasa. Itu namanya safety first. Jadi si Nasdem, capek kita safety first juga. Coba kita bikin ada, kita coba bikin melihat, bisa nggak ada gelombang yang kita lewati? Gelombang yang kita lewati. Nah itu kehidupan. Mungkin pikiran-pikiran Nasdem hari ini banyak yang menyatakan tidak tepat. Tapi sejarah insya Allah akan mencatat untuk ada Nasdem. Nasdem akan dasar pikiran-pikirannya untuk memperkuat semangat bangsa. Dari intinya, mencalonkan Anies Baswedan adalah dalam spirit dan semangat memperkuat komitmen kebangsaan. Itu masalah apapun yang kita akan hadapi, kalah dan menangnya dengan niat baik, Nasdem bisa menerima itu. Karena kehidupan ini tidak ada yang sempurna, dan kita juga yang hidup ini tidak selamanya. Cepat atau lambat kita juga akan meninggalkan kehidupan ini. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang dalam keyakinan saya, tinggalkan sesuatu yang baik untuk menjadi kenangan yang baik. Inilah gambaran saya yang bisa saya berikan pada pertemuan dengan Bapak dan Ibu, para cendekiawan, para tokoh, para forum rektor dan dokter. Saya siap untuk melakukan diskusi di antara kita. Mungkin ada kalimat katanya kurang, saya harapkan bisa dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem.